Perkenalkan, saya Filmon Makenas, dan berikut adalah presentasi Artificial Intelligence materi 2 dari kelompok kami. Ini adalah anggota kami. Pertama ada Filmon Makenas dengan NIM 22024140, kemudian ada Vigo Siwi dengan NIM 22024142, kemudian ada Dean Prananta dengan NIM 22024151. Manajemen support system berisi Decision Support System DSS, Group Support System GSS yang termasuk dalam grup DSS, kemudian ada Executive Information System EIS, kemudian ada Expert System ES, kemudian ada Artificial Neural Network ANN, kemudian ada Hybrid Support System. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada faktor teknologi informasi atau komputer dengan tren yang meningkat dan hasil yang lebih banyak alternatif pilihan. Kemudian ada faktor kompleksitas, struktural, kompetisi dengan tren yang meningkat dan dengan hasil biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Kemudian ada faktor pasar internasional dengan tren yang meningkat dan memiliki hasil ketidakpastian. Kemudian ada faktor stabilitas politik dengan tren yang menurun. Kemudian memiliki hasil berkaitan dengan masa depan. Kemudian ada faktor konsumerisme dengan tren yang meningkat dan faktor intervensi pemerintah dengan tren yang meningkat. Memiliki hasil sama-sama berkaitan dengan masa depan juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Lemon. Dan di sini saya akan melanjutkan apa yang dibaca tadi oleh Lemon ya. Perkenalkan, nama saya Dean Prananta dan langsung saja kita lanjut. Di sini ada faktor-faktor yang mengaruhi pengambilan keputusan. Ya, untuk yang pertama di sini ada kecepatan perubahan yang luar biasa. Yang kedua ada pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Yang ketiga, manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. Di sini ada 3 proses pengambilan keputusan. Berawal dari intelligence, pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan, yaitu membaca si pengguna, bagaimana dia mana yang dia suka dan mana yang dia tidak suka. Nah, yang kedua ada desain, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan, yaitu menganalisis materi-materi yang didapatkan dari data pengguna. Dan masuk ke fase ketiga, yaitu choice atau pemilihan dari materi-materi yang tersedia dan langsung dieksekusi mana yang akan dikerjakan. Dan lanjut, proses-proses yang akan terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama ada terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Yang kedua ada tak terstruktur atau bisa disebut fuzzy, permasalahan yang kompleks di mana tak ada solusi yang serta-merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Yang ketiga ada semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan yang terstruktur tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Lanjut, sini ada Decision Support System atau disingkat DSS. Adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Jadi sistem ini berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambilan keputusan. Syarat DSS sederhana, robust, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan user friendly. Di sini ada istilah-istilah DSS dari beberapa source. Ada problem type, system function interface characteristic, usage pattern, system objective, usage pattern, system capabilities, system component, dan development process. Dan beberapa source ya di sana ya. Dan langsung ke karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama ada semi-structured decision, kedua for manager at different level, ketiga for group and individual,
Yang keempat, interdependent or sequential decision. Yang kelima, support intelligence design choice. Yang keenam, support variety of decision styles and process. Yang ketujuh, adaptability dan flexibility. Yang kedelapan, ease of use. Yang kesembilan, effectiveness not efficiency. Yang ke-10, human control and machine. Ke-11, evolutionary usage. Ke-12, ease of construction. Dan yang ke-13, modeling. Dan yang terakhir, knowledge. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya ya. Terima kasih. Keuntungan DSS. Pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Kedua, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Tiga, memfasilitasi komunikasi. Empat, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Dan yang kelima, pandangan dan pembelajaran baru. Selanjutnya komponen DSS. Pertama, data management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua, model management, melibatkan model finansial, statistikal, management science, atau berbagai model kuantitatif lain, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Yang ketiga, communication atau dialog subsistem. User dapat berkomunikasi dan memberikan berita pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antar muka. Kemudian yang keempat, knowledge system, knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, berikut ini adalah model konseptual DSS-nya. Ini ada data eksternal dan internal, kemudian data management, dan di sini ada other computer-based system. Ini ada model management. Ini knowledge manager, dan ada dialog management, dan terakhir manage atau user. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.